Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang Berpikir, tempat di mana kita membincangkan hal-hal yang aktual, faktual, dan fenomenal yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Bincang-Bincang Berpikir kehadiran 3 orang tamu. Yang pertama ada Mas Niam Abdallah Naufal, mahasiswa Universitas Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang kedua ada Syifa Muhammad Kahfi, mahasiswa UIN Wali Songo. Yang ketiga ada Syifa Nurain Alfiana, mahasiswa profesi nurse Yogyakarta ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 lagi. Kita tahu bahwa persebaran COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meluas. Nah, padahal kasus ini sudah diiringi oleh upaya-upaya mulai dari kebijakan pemerintah ataupun upaya-upaya dari masyarakat itu sendiri seperti physical distancing dan sebagainya. Namun, kenapa sih COVID-19 ini itu terus saja menyebar luas di Indonesia ini sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan sejak pertama kali COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Menurut Mas Mbak di sini mengenai siap tanggapan itu pemerintah bahkan masyarakatnya untuk menghadapi virus corona di Indonesia ini. Saya akhir-akhir ini lihat websitenya Mas Niam itu di Rembes.net. Oh iya. Rembes.net ya. Tulisan berembes. Ya. Itu maksudnya Mas isinya pengkritikan. Update sekali ya mengenai virus corona, terutama mengkritik instansi atau pemerintahan. Siap. Mungkin biasanya kan nulis kan itu di website, mungkin sekarang bisa disampaikan itu kritikannya melalui kacamata Masnya sendiri. Berbeda ya ketika di depan laptop nulis dan ketika berbicara. Mungkin sekarang harus langsung, gitu kan, ketika tulis kan kita sambil cari-cari data juga. Nah, memang saya dan teman-teman mahasiswa di Jakarta pun gencar menyuarakan tentang virus corona ini, mulai dari kita melihat kondisi di Brebes itu sendiri maupun kita berupaya memberikan kontribusi dengan mengadakan donasi seperti itu. Nah, ketika kita melihat kondisi di Brebes, awal mulanya kita ya terpancing emosinya, ya kan? Karena itu gubernur sendiri loh yang mengatakan bahwa dalam waktu itu telekonferensinya itu mengatakan bahwa Brebes ini lemot seperti itu. Brebes paling lemot di Jawa Tengah seperti itu. Tapi kasusnya 0 loh. Nah, makanya saya yang menarik. Ini antara keberhasilan pemerintah Brebes atau memang kesalahan pemerintah Brebes seperti itu. Nah itu di situ Pak Ganjar bilang Brebes lemot. Nah, memang iya. Itu yang kita rasakan. Itu yang kita rasakan. Saya lupa tanggalnya. Pokoknya sebelum Pak Ganjar bilang seperti itu, ya kita Pemkab Brebes ini ya masih santai-santai saja. Sedangkan Pak Ganjar sendiri pun menjelaskan bahwa Brebes ini banyak warganya yang menjadi TKI, banyak warganya yang merantau ke luar kota. Nah, ini jadi PR tersendiri, PR berat juga buat Brebes. Mengingat juga Brebes adalah gerbang utama masuk ke daerah Jawa Tengah seperti itu. Nah, di sini kan ketika himbauan atau ketika penanganan pencegahan dari Pemkab sendiri aja belum ada, bagaimana yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, kita juga bisa menyadari betul ketika hal itu tidak dilakukan, lalu bagaimana nasib-nasib orang-orang yang pulang dari zona merah, pulang dari luar negeri. Nah, itu Pemkab Brebes mungkin tidak sampai ke situ. Tidak hanya menyoroti itu saja gitu, tetapi seberapa nilai anggaran yang digelontorkan Kabupaten Brebes buat penanganan corona. Nah, tentu saja kemarin Bu Ida mensosialisasikan bahwa sudah ada dana 10 miliar buat Kabupaten Brebes, dan dalam kurun waktu 3 minggu
dana sudah terserap 8, sekian M. Ah. Nah, sedangkan ada juga berita bahwa di Kecamatan Salem sendiri itu masih ada pos-pos Satgas Corona dan puskesmas di Salem itu masih mengandalkan dana-dana sumbangan donasi, dan bahkan di RSUD Brebes sendiri pun sampai membuat semacam pamflet buat open donasi Oh, seperti itu. APD. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu kan. Iya betul. Iya. Mana ada? Nah, Iya. Jadi emang saya baru tahu loh soal yang di RSUD ternyata buka open donasi Iya, APD juga. ada. Dan kalau tidak salah di Brebes itu tidak ada rumah sakit rujukan COVID-19 ya? ada. Oh, ada. Di mana? Di ini di RSUD Brebes sama di RSUD Bumiayu Oh, itu berarti bisa dirujuk ke ke situ. Oh, oke. Tapi memang rumah sakit swasta pun siap ya kan buat jadikan pasien rujukan virus corona. Oh iya. Maksudnya dirujuk itu rumah Dirawat sakit yang di situ. oh, iya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu. Rujukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang seperti apa itu ya? Ya saya nggak paham, tapi yang saya tahu itu seperti itu. Tapi yang menarik tadi di Brebes ya. Brebes sudah dikatakan lemot, Sama belanja. tapi tidak terjadi apa-apa di kita. Tidak terjadi positif Iya. COVID itu. Kan aslinya itu yang harus kita bahas. Kita mulai bahas dari mana? Dari tetangga dulu deh. Tegal. Sejak kapan mereka melakukan lockdown kota Tegal. Terus di Cirebon sekarang udah berapa yang positif? Sudah ada yang positif. Tetangga ke sana kan Cirebon kita ya. Cirebon sudah ada. Purwokerto Zona merah. Iya. sudah zona merah. Terus di daerah atas sendiri Jawa Barat dari Cilacap situ ya, itu udah ada. Dan daerah-daerah situ kan kita tetanggaan gitu ya, kita tetanggaan dengan mereka. Apalagi tetangga dekat kita Tegal, yang mana di Brebes kan Brebes Tegal kayak Iya, gitu terus ya. Betul. Di sana sudah melakukan lockdown. Walaupun banyak mengkritikan, walaupun belum ada instruksi dari pemerintah pusat, tapi mereka melakukan lockdown karena emang ya itu hak dari mereka ini untuk mencegah. Itu cara mereka untuk mencegah corona di daerah mereka. Tapi kenapa ya di Brebes itu santai-santai aja? Apa yang terjadi? Kenapa kok Brebes masuk berapa 3 zona aman gitu ya? Iya. Ya, 3 zona aman ya. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya, 3 zona aman di Jawa Tengah. Sedangkan tetangga-tetangga kita ya, gampangannya kita dalam hidup sehari-hari. Ketika tetangga kita, mesti kita juga kan dicurigai. Paling tidak ya sering kesenggol Iya, gitu kan. ketika teman kita, misalnya saya berteman dengan orang benar, pasti kan saya juga, oh iya benar gitu ya, kan gitu, iya nggak sih? Logikanya kan gitu gampangnya, siapa tahu ada yang nggak paham gitu ya, logikanya kan gitu. Tapi ketika, kenapa kok sekarang tetangga kita udah banyak yang zona merah, apalagi Purwokerto Bumiayu ya, jarak 1 jam, dan orang yang bolak-balik ke sana itu masih banyak banget. Tiap hari pasti ada. Tiap hari pasti ada. Kenapa kok? Ya alhamdulillah kalau memang betul nggak ada yang Alhamdulillah. positif ya. Alhamdulillah. Tapi kan kok agak gimana ya? Iya bertanya-tanya agak nggak serang gitu kok. Kurang yakin itu. Kurang yakin gitu ya. Kurang yakin apa iya gitu. Apa iya sih bisa di kita nggak ada positif. Sedangkan ada kasus sendiri di daerah kita ya mana yang udah meninggal tapi data belum keluar. Itu kan harus dipertanyakan. Itu gimana kelanjutannya? Apakah memang setahu saya kan dari pusat turunnya ke pemerintahan dulu ya, ke dinas dulu ya. Datanya itu ya. Data itu seperti apakan? Apakah mereka menutup-nutupi untuk membuat kita tenang ataukah emang enggak keluar? Aslinya yang dilakukan pemerintah itu serba salah. Sekarang pemerintah seperti ini nih, nggak mengeluarkan nih. Akhirnya kan tetangga-tetangga yang melihat ketika gejala dia condong ke situ. Sekarang orang batuk aja dilirikin gitu ya. Betul. Batuk sekali masih biasa. Udah batuk 3 kali udah dilihatin sama semua orang kan. Yang akhirnya terjadi kesenjangan sosial di masyarakat kita. Diskriminasi gitu. sosial. Kayak gitu kan ya. Akhirnya apa sih yang terjadi di kita? Pemerintah seperti ini pun tetap bagi saya itu salah. Bagi saya salah. Apalagi ketika seperti ini dengan misalkan dengan menutup-nutupi misalkan karena memang nggak mau masyarakat cemas. Harusnya ada tindakan yang lebih untuk
daerah itu, daerah di mana Misalkan ada yang terjadi. iya, ada yang di sana Iya, di sana udah dilakukan ditanggapi, apa gitu ya. Ataupun mungkin memang negatif. Itu kan berita bagus yang harusnya menjadi kabar baik, ya. dikeluarkan. Betul. Tapi sampai sekarang kan udah berapa hari berarti ya? Kayaknya seminggu lebih ya. 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya. Itu belum keluar. Yang mana hasilnya kan belum keluar ya. Setahu saya kan belum ya. Setahu saya belum itu. Akhirnya kan membuat kita masih berpikir, iya nggak sih? Positif nggak sih? Ya, jadi kalau dari saya sendiri emang gimana ya istilahnya, ayolah kalau emang ada ya kita hadapi gitu ya. Tadi juga Mbak Alwi menyampaikan ini apa namanya pasien yang bohong pun, orang yang bohong pun itu menjadi dampak gitu, dampak. dampak buruk gitu kan. Dampak gitu ya, apalagi yang bohong kan belum tentu positif, bisa jadi masih PDP atau apa ya. Apalagi kalau memang positif, yang mana dia udah bersinggungan sama keluarga berapa hari, udah megang ini apa, gagang pintu, udah megang apapun itu ya. Yang kata anak kesehatan kalau dari plastik itu gampang nularnya katanya. Bener nggak Mbak? Katanya itu. Maksud salah gitu katanya kan kayak gitu. Apa yang akan terjadi di kita kalau emang itu enggak? Ya syukur-syukur sih enggak. Tapi ya kalau emang positif ya keluarkan bilang aja gitu kan. Apalagi itu di daerah kita yang jauh dari Brebes kota. Betul. Yang mungkin ya nggak tahu dipandang sebelah mata atau gimana gitu. Ya seperti inilah gitu. Ya, emang tambahan juga soal data yang ada di Brebes ini kan sudah ada 1.600-an ODP. Nah ini saya juga bertanya-tanya. Nah ketika melihat ketentuan apa sih siapa ODP itu di web Pemprov Jateng soal corona ini, ya orang yang suhunya di atas 37,5. Namun ada yang juga bilang ketika orang yang sudah mudik ke kampungnya itu bisa dikatakan ODP. Nah, ketika berbicara dengan angka 1.600, saya kira ini lebih. Pasti lebih. Orang di desa aja setiap harinya Ada yang mudik gitu kan. yang mudik. Ini ada 250 lebih desa di Brebes, ya kan? Udah berapa ratus setiap harinya. Nah, begitupun dengan pasien dalam perawatan PDP. Nah, menarik ketika ada kasus yang ternyata sudah meninggal, namun hasil laboratorium atau hasil swab itu belum keluar kan. Nah, ini jadi membuat masyarakat yang tahu itu bertanya-tanya, kemudian bingung gitu. Nah, contoh di Kecamatan Baterkawung kan itu yang statusnya ODP udah meninggal. Nah ini hasil swabnya selama 1 minggu belum keluar. Sedangkan pemerintah sendiri mengatakan dalam 2x24 jam sudah bisa dinyatakan keluar hasilnya, ya kan? Yang ini kan jadi pertanyaan besar ya untuk seluruh masyarakat. Tidak hanya di Bantarkawung, tetapi di Ketanggungan, yang mana itu statusnya sudah jadi pasien dalam perawatan. Ketanggungan sama di Wanasari. Nah, ini kan akhirnya berarti ada 3 kasus orang meninggal yang statusnya dengan ODP dan PDP. Tapi hasil laboratorium itu belum keluar dan kita kan nggak tahu siapa yang di sini bermain, ya kan? Karena kita ya nggak usah munafik lah, nggak usah kita menutupi, kita juga tahu bahkan sekelas pemerintah pusat pun berbicara corona itu ketika ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya mengatakan ya kita mengatur berita itu mengatur berita bahasanya mengatur berita ya bohong ketika di Indonesia pun muncul awal kasus itu ya siapa tahu sebelum itu pun sudah ada. Nah ini apalagi di daerah seperti itu. Berarti kalau seperti itu ya istilahnya kita juga pasti kan ingin berperan buat kita sendiri, buat daerah kita sendiri gitu ya. Ya istilahnya kita itu bisa berperan kemana sih gitu. Kita itu harusnya gimana sebagai orang yang mungkin diberikan ini ya istilah kelebihan menuntut ilmu lebih tinggi gitu ya. Apa iya kita harus diam aja seperti mereka? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Kita harus kemana? Sedangkan di Brebes ya oke lah kita mempunyai banyak sekali
sekarang yang perkumpulan yang mengadakan galang dana lah, ada perkumpulan baru, ada perkumpulan apa, itu efektif nggak sih? Dalam artian untuk penanganan di Brebes ya. Jadi istilahnya ketika ada seperti itu, tapi dari pemerintahannya masih dalam tanda kutip banyak yang ditutup-tutupi. Aslinya kalau bagi saya kasihan. Kasihan masyarakat yang galang dana ke sana ke sini, yang akhirnya mereka udah berjuang, udah apa-apa gitu. Tentunya kan kita lihat sendiri juga bahwa banyak elemen-elemen masyarakat di Brebes, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat pun mengadakan galang dana dan donasi. Nah itu ketika tidak ada sumber rujukan daerah mana, misalkan daerah mana nih yang harus kita hindari atau daerah mana yang memang harus dicegah gitu. Tentu kita ketika para penggalang-penggalang dana ini tahu data itu, ya kita akan lebih enak gitu menyebar masker, menyebar sanitizer segala macam. Dan ini juga satu kekuatan yang memang sangat membantu menurut saya. Ya, kita sebagai masyarakat, sebagai warga biasa, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ya bahasa singkatnya ya kita rakyat ya bantu rakyat. Ketika kita ada lebih, ya kita bantu sesama kita. Dan saya selalu tidak terlalu berharap lebih lah kepada pemerintah. Iya. Ya kan? Iya. Ya kita mau seperti apapun, masa kita tenggelam harus nunggu ditolong pemerintah segala macam. Ya kan? Meskipun ya mungkin kita juga hidup dalam negara ini ya itu dibantu pemerintah, tapi banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah lebih tetapi tidak dilakukan. Intinya pemerintah itu kan punya otoritas lebih, wewenang lebih gitu, data lebih gitu. Harusnya pemerintah menggunakan itu semaksimal mungkin supaya memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat. Kan seperti itu gitu kan. Seharusnya gitu. Itu yang kita inginkan. Itu gitu kan. Sebenarnya bukan berarti kita tidak mau sama sekali dibantu pemerintah ataupun anti ataupun sangat bergantung dengan pemerintah, tapi ya kalau misalkan apapun bisa dimanfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan baik gitu. Alhamdulillah, dikira itu seperti itu. Jadi yang akhirnya ketika kita sudah berpikir perpolitikan itu kotor, pemerintahan itu banyak kurangnya, banyak ininya, itu yang membuat masyarakat akhirnya berstatement, oh ya udahlah. Itu yang akhirnya kan dari kebohongan itu yang ditakutkan bukan dosanya, tapi hilangnya rasa kepercayaan dari seseorang. Kan akhirnya, alah ngapain sih gitu kan? Ya istilah kita bohong ya udah nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa. Tapi ketika udah nggak dipercaya kan, gitu kan? Ya itu yang udah terjadi gitu. Itu bukan ngomong bohong ya, tapi itu yang ditakutkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya belum duduk di sana sih, siapa tahu duduk di sana kan sama aja gitu ya, bohong gitu. Sama aja gitu ya. Udah tahu celahnya sama aja bohong. Baik kan. Terima kasih itu tanggapan dari A dan Cece semuanya di sini mengenai ya kurang lebih kondisi Indonesia khusus Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya. Itu semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya, terutama dalam penanganan menghadapi wabah penyakit virus corona ini. Tidak bermanfaat juga tidak apa-apa. Itu kan harapan Mas ya. Gitu. Mungkin itu saja dari kita semua. Terima kasih sudah menonton. Silakan like video ini apabila kalian menyukai video ini. Dislike aja kalau kalian tidak menyukainya. Dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada kita semua. Mungkin terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini biar kena corona. Baik.